Halo teman-teman semua, kita ketemu kembali di seri filsafat ilmu dan atau epistemologi ya. Nah, kali ini teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai salah satu perdebatan terbesar dalam sejarah filsafat ya, yaitu mengenai perbedaan pendapat antara aliran rasionalisme dan aliran empirisme. Seperti yang mungkin sudah saya sempat gambarkan singkat ya, bahwa dua aliran besar itu menawarkan cara yang berbeda ketika menjawab pertanyaan dari mana pengetahuan kita ini berasal. Bagi kaum rasionalisme, pengetahuan tentunya berasal dari akal kita sendiri. Sedangkan kaum empirisme, mereka lebih meyakini bahwa pengetahuan itu tersusun dari pengalaman kita bersentuhan dengan dunia luar. Nah, teman-teman, perdebatan keduanya ini, rasionalisme dan empirisme itu sebenarnya bukan hanya persoalan tarung teori ya, tapi lebih dari itu, em, perdebatan mereka ini akan berdampak besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan, sains, dan bahkan tentang cara kita berpikir tentang realitas itu juga akan terpengaruh oleh perbedaan pendapat antara dua aliran rasionalisme dan empirisme. Tapi sebelum jauh melangkah, kita akan coba pahami kembali apa itu rasionalisme. Baik, jadi saya ulangi lagi, rasionalisme itu merupakan pandangan ya yang meyakini bahwa pengetahuan yang sejati diperoleh lewat akal atau reason, bukan pengalaman kita bersentuhan dengan dunia di luar diri kita. Pengalaman bersentuhan itu berarti disebut sebagai pengalaman indrawi. Nah, kaum rasionalis itu berargumen bahwa akal kita manusia ini punya kemampuan bawaan untuk memahami kebenaran, bahkan tanpa harus mengalami kebenaran itu terlebih dahulu. Misalnya yang pernah saya berikan contoh, kebenaran tentang api itu panas tidak perlu harus kita mencoba menyentuhkan tangan kita ke api, tetapi pikiran kita bisa menyimpulkannya dengan sendirinya setelah mendengar penjelasan atau melihat suhu api itu dan sebagainya. Nah, tokoh utama rasionalisme adalah eh, yang terkenal ya René Descartes ya, yang hidup sekitar tahun 1596 sampai tahun 1650. René Descartes ini terkenal dengan kata-katanya tentang cogito ergo sum ya, atau aku berpikir maka aku ada. Ada lagi tokoh lain seperti Baruch Baruch Spinoza ya, yang hidup tahun 1632 sampai 1677. Baruch Spinoza ini memandang bahwa alam semesta itu sendiri memiliki atau bukan memiliki, alam semesta itu adalah sistem rasional yang kita bisa pahami dengan logika kita. Itu. Nah, selain Descartes dan Spinoza, kita juga punya Gottfried Wilhelm Leibniz ya. Leibniz ini sudah saya bahas juga di video-video sebelumnya ya. Leibniz ini hidupnya di tahun 1646 sampai 1700-an, 1716 ya. Dia berpendapat bahwa dunia kita tersusun mirip dengan Spinoza, bahwa dunia kita itu tersusun dari prinsip-prinsip logis sehingga dan matematis, sehingga kita bisa memprediksi sebenarnya apa yang akan terjadi atau kenapa sesuatu itu terjadi di alam semesta ini. Nah, contoh-contoh pemikiran rasionalisme mungkin pernah juga saya bahas ya, misalnya tentang matematika contohnya ya, yang 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu kan kita tidak perlu melihat 2 apel ditambah 2 apel sama dengan 4 apel. Kita tidak perlu melihat secara nyata gitu maksud saya. Atau contoh lain misalnya ketika kita memahami konsep keadilan dan
konsep keadilan atau konsep ketakterhinggaan misalnya. Itu kan kita tidak pernah bisa melihatnya dan menyentuhnya, tetapi kita bisa memahami bahwa hal itu ada, tentang keadilan, tentang ketakterhinggaan gitu. Nah, bagi kaum rasionalis, banyak hal di dunia ini lebih baik diciptakan oleh akal kita sebagai pemeran utamanya dalam pembentukan pengetahuan. Jadi, pengalaman ini meskipun ada, itu kita boleh kesampingkan. Oke, itu rasionalisme. Kalau empirisme bagaimana? Nah, empirisme ini berlawanan dengan rasionalisme. Empirisme ini meyakini bahwa seluruh pengetahuan itu justru berasal dari pengalaman indrawi, bukan dari pengetahuan bawaan yang sudah ada dalam rasio kita ketika kita lahir. Karena kaum empiris ini yakin bahwa ketika kita lahir sebagai manusia itu kosong. Otak kita itu kosong. Lalu terisi oleh pengalaman-pengalaman kita, mulai dari pengalaman merasakan makanan dan menelannya, pengalaman bersentuhan dengan suhu yang dingin, hangat, atau panas. Itu pengalaman. Nah, artinya kita memang tidak punya ide bawaan dalam pikiran kita. Semuanya berasal dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita cium, dan kita alami secara langsung. Tokoh-tokoh empirisme ada John Locke ya, yang terkenal dengan istilah tabula rasa, bahwa pikiran kita seperti kertas kosong yang akan terisi dengan pengalaman-pengalaman kita sepanjang hidup. John Locke ini tahun 1632 sampai 1704. Kemudian ada juga George Berkeley ya. Berkeley ini tahun 1985 sampai 1753. Dia ini melihat realitas sebagai ada sejauh kita bisa mengamatinya. Jadi kalau kita nggak bisa mengamati realitas itu, ya realitas itu tidak ada. Gitu. Tentu saja ini mendapat kritik besar juga ya, tapi itu sudah kita bahas tentang George Berkeley. Kemudian yang ketiga adalah David Hume ya. David Hume ini tahun 1711 sampai 1776. David Hume ini punya pendapat bahwa kita tidak pernah bisa tahu kepastian ya, hanya karena pikiran kita. Jadi kepastian itu tidak ada. Yang ada adalah kebiasaan yang berulang terus-menerus gitu. Jadi kita nggak pernah tahu apakah memang ada kepastian itu. Itu David Hume. Nah, kalau contoh pemikiran empirisme itu jelas ya. Tadi yang sudah saya beri contoh, bayi tidak pernah tahu apa itu api gitu ya. Sampai akhirnya mereka melihat dan menyentuhnya dan merasakan panas. Tetapi bahwasannya orang tanpa menyentuh panas tahu api itu ya kan karena sudah pernah ada yang menyentuhnya toh. Itu. Yang kedua, misalnya kita tidak tahu rasa makanan, rasa durian katakanlah gitu, sebelum kita sendiri mencobanya kan. Orang mau cerita rasanya enak, ada orang cerita rasanya tidak enak karena baunya tidak enak, tapi kita tidak pernah bisa menyimpulkan enak atau tidak kalau tidak mengicipinya. Nah, dan empirisme ini pengaruhnya besar sekali dalam ilmu pengetahuan ya, karena ilmu sains itu ya utamanya yang basisnya pada biologi ya, itu berkembang kan karena eksperimen dan pengamatan yang terus-menerus, bukan karena pemikiran abstrak. Ya. Fisika juga beberapa seperti itu. Jadi bagi kaum empiris, pengalaman itu kunci utama dalam membentuk pengetahuan. Nah, teman-teman, pertarungan besar antara empirisme antara rasionalisme yang menjunjung tinggi akal dan empirisme yang menjunjung tinggi pengalaman ini, itu akhirnya tidak pernah berakhir. Tetapi kalau dua-duanya ini bertentangan, sebenarnya yang mana yang benar kan gitu? Kalau saya ditanya yang mana yang benar gitu, kalau saya pribadi mungkin saya salah ya, tetapi saya pribadi sampai hari ini menganggap bahwa pengetahuan itu adalah kombinasi dari keduanya, ya dari
akal kita ya dari eksperimen ya. Jadi kalau kita lihat ya dari ilmu pengetahuan modern yang berkembang, ya kita lihat kan baik akal maupun pengalaman itu penting ketika harus membangun satu pengetahuan yang utuh gitu ya. Karena yang kita pentingkan kan bukan hanya pengetahuannya saja ya, tetapi keutuhan pengetahuan itu. Sains misalnya itu menggunakan pengalaman dengan cara mengumpulkannya dengan cara observasi dan eksperimen atau pengamatan dan eksperimen. Nah, setelah itu nggak cukup kan? Kita butuh juga menganalisis hasil observasi dan eksperimen itu. Nah, menganalisisnya itu menggunakan akal. Dalam hal ini kita menggunakan logika, menggunakan matematika, atau secara khusus statistik. Ya. Nah, memangnya ada orang yang menggabungkan keduanya? Oh ya, sangat ada dari dulu ya. Albert Einstein misalnya, dia menggunakan logika dan matematika untuk merumuskan teori relativitas. Tetapi kan teori itu sendiri harus dibuktikan kan. Teorinya Einstein itu lewat observasi. Seperti eksperimen tentang, misalnya eksperimen tentang cahaya misalnya. Cahaya cahaya bintang yang dibelokkan oleh gravitasi. Nah, ini kan kemudian dieksperimenkan. Supaya kita tahu bahwa logika dan matematika yang diterjemahkan dari pikiran Einstein itu apakah memang benar seperti itu. Memang benar, ada hubungan yang benar antara konsep dan realitasnya gitu. Nah, jadi rasionalisme dan empirisme ini keduanya saling melengkapi dalam ilmu pengetahuan modern. Tidak lagi terus berdebat meskipun sampai hari ini masih juga ada yang memperdebatkan itu ya. Nah, sebagai kesimpulan, teman-teman, perdebatan antara rasionalisme dan empirisme ini yang sudah berlangsung berabad-abad itu memang hasilnya itu membentuk pemikiran dalam filsafat dan sains ya, di mana nanti muncul rasionalisme sebagai aliran yang menekankan kemampuan akal dalam memahami realitas. Yang kedua adalah empirisme yang menekankan pada pengalaman indrawi sebagai sumber pengetahuan utama dan memunculkan juga pemikiran tentang sains modern ya, ilmu pengetahuan modern yang menggabungkan keduanya agar bisa memahami dunia dengan lebih baik. Gitu. Jadi jika kita ingin berpikir secara ilmiah ya akhirnya kita harus menggunakan akal untuk memahami konsep-konsep yang besar, tetapi juga harus menggunakan pengalaman kita juga untuk membuktikan atau mengobservasi juga untuk membuktikan apakah konsep yang sudah dirumuskan oleh akal kita itu benar atau tidak. Saya pikir cukup sekian teman-teman kuliah ringan kita hari ini. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Tetaplah berpikir kritis.